KPK telah menggeledah ruangan Khofifah dan Emil Dardak. Bahkan saat itu KPK membawa dokumen 3 koper. Mana Khofifah dan Emil Dardak? Apakah benar ada dugaan bahwa di belakang Khofifah ada orang kuat yang memang saat ini melindungi demi kepentingan politik tertentu? Kita melihat sosok Tri Risma hari ini memang sentimen negatifnya relatif rendah, bahkan hampir tidak ada. Berbeda dengan Khofifah dan Emil Dardak. Sebagai petahana, ternyata Khofifah dan Emil Dardak ini menyimpan sentimen negatif besar. Memang kalau kita baca konstelasi politik pemilihan Gubernur Jawa Timur ini sangat menarik, bukan hanya sekedar soal karena diikuti oleh 3 serikandi, tapi adalah menyangkut aspek-aspek yang mendasar di dalam sebuah proses politik yang ada. Katakan saja kita bikin asumsi seperti yang berkembang bahwa pertarungan pemilihan Gubernur Jawa Timur nanti itu adalah menghadirkan 2 tokoh besar sesuai asumsi yang ada saat ini, yaitu Khofifah Indar Parawansa yang berpasangan dengan Emil Dardak berhadapan dengan Tri Risma hari ini yang berpasangan dengan Gus Han. Untuk saat ini pasangan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim kita skip dulu. Kalau memang benar realitas politiknya itu adalah head to head, Khofifah berhadapan dengan Tri Risma hari ini, meski hingga saat ini elektabilitas Khofifah masih tinggi, tapi perlu kita petakan ulang. Apakah dengan elektabilitas dan dukungan politik Khofifah yang tinggi itu otomatis akan menang? Atau ada bagian-bagian lain yang itu nanti juga akan mempengaruhi keterpilihan seseorang, baik Khofifah maupun Tri Risma hari ini? Seperti yang kita bahas kemarin adalah soal sentimen negatif. Kalau kita baca dan kita petakan dari 2 tokoh yang ada ini, kita melihat sosok Tri Risma hari ini memang sentimen negatifnya relatif rendah, bahkan hampir tidak ada. Berbeda dengan Khofifah dan Emil Dardak. Sebagai petahana, ternyata Khofifah dan Emil Dardak ini menyimpan sentimen negatif besar. Saat ini kita bicara soal sentimen negatif sandra dugaan korupsi dana hibah Provinsi Jawa Timur 2019-2022. Kita semua sudah tahu pada tanggal 21 Desember 2022 yang lalu, KPK telah menggeledah ruangan Khofifah dan Emil Dardak. Bahkan saat itu KPK membawa dokumen 3 koper. Meskipun hingga ini KPK belum pernah memberikan penjelasan apakah dokumen yang disita itu punya kaitan dengan persoalan korupsi dana hibah atau tidak. Bahkan hingga hari ini KPK belum pernah memanggil Khofifah dan Emil Dardak setelah penggeledahan itu. Ini tentu saja menimbulkan pertanyaan publik. Padahal kita tahu proses panjang dari hukum yang sedang dilakukan oleh KPK ini telah menetapkan vonis pihak-pihak yang terkait. Paling tidak kita bisa melihat vonis yang dialami oleh Sahrul Simanjuntak yang kemudian dihukum 9 tahun. Bahkan KPK kemudian melanjutkan proses hukum dengan melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Kemudian KPK pernah menetapkan 21 tersangka baru. Konon di dalam 21 tersangka baru itu ada nama Kusnadi, pimpinan DPR Jawa Timur, dan juga ada Anwar Sadat. Juga ada nama-nama kelompok masyarakat yang dinilai ikut serta dalam masalah hukum itu, dan kemudian ditetapkan tersangka bersama juga dengan kepala desa. Kalau kita cermati proses hukum yang begitu panjang dan telah melibatkan berbagai pihak, kelihatannya memang KPK serius untuk menuntaskan persoalan dugaan korupsi dana hibah ini. Tapi lagi-lagi publik memiliki persepsi sendiri dengan sebuah pertanyaan besar. Apakah KPK memang betul-betul melakukan proses hukum ini secara adil dan jujur? Karena kelihatannya ada bagian-bagian yang kemudian diamankan. Setidaknya kita bisa melihat persoalan yang saat ini ada pada diri Khofifah dan Emil Dardak. Tapi juga ada bagian-bagian yang memang kemudian disasar. Kita kemarin dihebohkan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK sebagai sebuah proses hukum dugaan korupsi itu di rumah dinas Kakak Muhaimin Halim Iskandar, Menteri Desa saat ini. Kalau kita lihat panjangnya rentang waktu dan banyaknya
orang yang disasar. Kemudian lagi-lagi kan menimbulkan pertanyaan, kemana Khofifah dan Emil Dardak? Apakah benar ada dugaan bahwa di belakang Khofifah ada orang kuat yang memang saat ini melindungi demi kepentingan politik tertentu? Kalau itu terjadi, KPK sudah jelas melakukan satu proses politisasi hukum dengan cara menindak secara diskriminatif orang-orang tertentu dan mengamankan pada pihak-pihak yang lain. Apapun yang terjadi, publik sudah memiliki persepsi sendiri, persepsi negatif terhadap KPK maupun persepsi negatif terhadap Khofifah dan Emil Dardak soal dugaan. Apakah kemudian persepsi ini mempengaruhi tingkat keterpilihan Khofifah? Itu bisa saja, tapi sangat tergantung dengan lawan politik yang ada. Apakah kemudian nanti akan mengkapitalisasi isu negatif ini menjadi semacam negatif campaign? Kalau itu terjadi, maka bisa menggeser kepercayaan publik dan juga keterpilihan Khofifah. Tapi kita belum bisa membuat kesimpulan bahwa Khofifah akan kalah dengan sentimen negatif itu. Kita juga belum bisa membuat kesimpulan bahwa Tri Risma akan menang dengan isu negatif yang dimiliki oleh Khofifah dan Emil Dardak, karena masing-masing masih kompetitif. Tapi harus ingat, ada pasangan Luluh Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Ini distigma menjadi satu masalah besar bagi Khofifah, karena hadirnya Luluh Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim akan mampu mereduksi dan mengacak-acak pilar kekuatan politik Khofifah di kalangan akar rumput Nahdliyin. Tapi kita lihat saja nanti. Ada masalah yang penting untuk KPK. Bagaimana janji Ali Fikri dan juga Tessa Mardika yang katanya akan buka-bukaan dan memanggil Khofifah untuk melakukan klarifikasi masalah ini. Kok hingga kini belum ada?